Coba lihat. Indonesia ini merdeka karena perjuangan siapa? Ulama, santri, kiai, serta kaum muslimin yang rata-rata semangat pemudanya semangat 45. Makanya ada lahir istilah sumpah pemuda. Begitu pula Islam. Islam ini bangkit di tangannya para pemuda yang menaklukkan Konstantinopel. Itu bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu Pak, ketika menaklukkan Konstantinopel yang memiliki persenjataan yang lengkap, pasukan yang banyak, serta benteng yang kokoh, itu hancur di tangan seorang panglima perang, yang berumur 21 tahun. Muhammad Al-Fatih itu berumur 21 tahun. Kembali kita kepada zaman Rasulullah. Rasulullah sebelum wafat mengutus Usamah bin Zaid sebagai panglima perang di saat itu untuk memerangi musuh-musuh Islam. Usamah bin Zaid umurnya 17 tahun. Coba kita bayangkan. Khalid ibn al-Walid, panglima Islam yang gagah, yang berani, yang tangkas, yang perkasa. Tidak ada peperangan yang Khalid tidak pernah menang. Tidak ada peperangan yang Khalid tidak mendapatkan kemenangan di dalamnya. Semua peperangan itu dimenangi oleh Khalid. Sampai-sampai Umar memecat Khalid jadi panglima perang karena khawatir orang mendewakan Khalid ketika itu. Bayangkan, aduna kini panglima perang yang tak pernah kalah perang. Kalau kita mengkaji Hitler pernah menang, pernah di atas, pernah di bawah. Napoleon, siapa lagi Pak? Hercules. Coba kita lihat sejarah Eropa itu ketika menceritakan superhero mereka. Mereka menang, pernah kalah. Nah, Khalid bin Walid minta mati di medan perang pun tak bisa. Matinya di atas kasur, di atas pembaringan. Tapi tetap terhitung sebagai mati syahid. Saya pernah dapat sumber cerita Pak, entah sahih entah ini dhaif, tapi setidaknya dapat menjadi acuan untuk kita semua. Mudah-mudahan sahih. Sampai sekarang ini Pak, peranakan dari kudanya Khalid itu ada di Turki. Kuda perang Khalid itu memiliki keturunan sampai keturunan keberapa pada saat sekarang ini itu ada di Turki. Pedangnya itu dikisahkan beratnya 60 kilo. Beratnya pedang Khalid ibn al-Walid 60 kilo Pak. Satu pegang pelana kuda, satu pegang pedang. Dalam satu genggaman tangan saja Khalid dapat memegang pedang yang beratnya, yang bobotnya mencapai 60 kilo. Sanggup nggak kita pegang satu tangan? Nah, ditompak satu. Nah, mari kita kembali kepada kisah yang terjadi ketika perang Yarmuk meletus. Perang Yarmuk meletus. Ketika itu panglimanya adalah Khalid bin Walid. Jumlah pasukan Romawi ketika itu disebutkan oleh sejarah 200.000 orang. Ada yang mengatakan 200.000, ada yang mengatakan 240.000 orang. Melawan pasukan kaum muslimin yang berjumlah 46.000 orang. 240.000 melawan 46.000, mana yang banyak itu Pak? Kira-kira seimbang nggak Pak? 200.000 taruhlah 100.000 melawan 46.000 orang. Kira-kira seimbang nggak itu Pak? Enggak seimbang. Romawi ketika itu dikenal sebagai jagoan-jagoannya banyak, perlengkapan senjatanya banyak, kudanya handal, pasukan pemanahnya hebat-hebat, ahli tombaknya hebat-hebat. Apa susahnya bagi mereka menghancurkan pasukan kaum muslimin yang ketika itu berjumlah 46.000 orang? Umat Islam ketika itu dicatat sebagai pemenang. Kok bisa ya? Kok bisa?
46.000 orang mengalahkan 200.000 orang. Kok bisa? Ternyata jumlah itu tidak menjadi jaminan kita itu kuat dan menang. Enggak menjadi jaminan. Kok bisa? Pertama, sahabat Nabi ketika itu bersatu, bukan bercerai-berai. Yang kedua, disitulah terlihat ketangkasan seorang panglima perang yang bernama Khalid ibn Walid. Dia berada di barisan terdepan, bukan di belakang. Jenderal-jenderal sekarang disuruhnya prajurit perang, dia di belakang, Pak. Disuruh tes vaksin, orang pula disuruhnya untuk tes. Rakyat dikorbankannya. Di mana, Pak? Di mana? Di sini, di Indonesia. Indonesia atau negara luar? Oh, Indonesia. Saya kira di negara luar. Soalnya Putin, presiden Rusia, dan beberapa negara, mereka yang tampil pasang badan untuk pengujian vaksin. Kok bisa ngelantur ke politik lah ya? Nah, kok bisa kalah orang-orang Romawi ketika itu berjumlah 200.000 orang? Kok bisa kalah? Apa penyebabkan? Pertama, kaum muslimin bersatu. Yang kedua, terdapat di situ ketangkasan serta kejelian seorang panglima perang yang bernama Khalid bin Walid. Nah, yang ketiga, disinilah kita itu, Pak, nggak boleh memvonis orang. Sekarang kita lihat dia bertato, sekarang kita lihat dia bermaksiat, sekarang kita lihat dia berzina, sekarang kita lihat dia nggak sholat. Nggak bisa kita vonis orang tua neraka, Pak. Disitulah kita nggak bisa memvonis. Kenapa? Ada hubungan dengan cerita saya pada malam hari ini yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putranya Abu Jahal. Siapa Abu Jahal, Pak? Siapa Abu Jahal? Paman Nabi yang suka menyakiti Nabi, yang suka menghalangi dakwah Nabi. Bersama Ikrimah putranya, dulu dia hobi memerangi Nabi, dulu dia sangat berambisi untuk membunuh Nabi. Ketika Fathu Makkah, dia masuk Islam. Coba kita lihat, bayangkan itu. Hidayah Allah menyapa seorang yang tak disangka-sangka keislamannya. Hidayah Allah menyapa kepada seorang hamba yang tak disangka-sangka keislamannya. Ikrimah itu, Pak, jahat dulu tuh, Pak. Ambisinya membunuh Nabi itu sangat tinggi sekali. Sama seperti Wahsy, tahu Wahsy yang menombak Hamzah ketika perang Uhud, ditombaknya Hamzah. Habis itu dirobek sama Hindun dada Hamzah, dimakan hati dan jantung Hamzah, mentah-mentah oleh Hindun. Nah, Wahsy, Hindun, Ikrimah masuk Islam ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Nah, Ikrimah ini memang ketika dia dalam kondisi dan keadaan kafir, dikenal oleh orang-orang Quraisy sebagai jagoan, sebagai premannya Makkah ketika itu. Takut orang kepada Ikrimah, takut orang kepada Hamzah, takut orang kepada Khalid, takut orang kepada Umar. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang dulu ditakuti mendengar suara yang saja orang takut. Nah, begitulah kehebatan mereka. Nah, Ikrimah ini masuk Islam ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, ikut tiap perang yang tadi itu. Tadi penyebab kemenangan kaum muslimin adalah persatuan. Yang kedua, ketangkasan seorang panglima perang. Nah, yang ketiga, kehebatan serta keberanian seorang Ikrimah putra Abu Jahal. Jadi Ikrimah ini, Pak, dilihatnya kaum muslimin ini didera rasa takut yang teramat sangat. Bagaimana nggak takut, Pak? Di depan mereka itu beratus ribu orang bawa panah, bawa tombak. Kalau untuk sekarangnya bawa basoka, angka 47 dan berhadapan itu, Pak. Sempat takut prajurit kaum muslimin ketika itu, sempat takut, sempat khawatir ketika itu. Nah, ketika Ikrimah melihat kekhawatiran yang mendera kaum muslimin ketika itu, mondar-mandir dia, Pak, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Apa yang dibilangnya, Pak? Apa yang disorakannya ketika itu? Man yubayi'uni 'alal maut. Siapa yang mau berbaiat kepadaku untuk mati, katanya. Sahabat itu, Pak, berperang cari mati. Kalau kita cari menang, lari daripada kematian. Ikrimah mondar-mandir, dilihatnya kaum muslimin takut, mondar-mandir dia. Dibangkitkannya lagi semangat kaum muslimin, seraya bersorak, seraya berkata, siapa yang mau berbaiat kepadaku untuk menjemput kematian, maka berangkatlah
400 pasukan berkuda bersama Ikrimah. Nah, anggap saja Pak ya, ini barisan daripada pasukan orang Romawi. Nah, seperti ini Pak. Nah, dari sini sampai ke belakang, dari barisan terdepan sampai barisan terbelakang, kocar kacir dibuatnya Pak. 400 pasukan berkuda. Luluh lantak, lari tunggang langgang. Musuh-musuh Allah ketika itu. Bayangkan itu. Luar biasa ya para sahabat Nabi. Kisah yang kedua dikisahkan dalam satu riwayat di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Para sahabat Nabi berperang dan berkumpul nih Pak, karena istilah perang pada zaman dahulu itu Pak belum dikatakan perang kalau kedua pasukan belum saling bertemu. Gentleman, enggak seperti sekarang manduk-manduk tembak perang. Nah, ya Pak, manduk-manduk tembak orang. Latih jelantang orang pada mati orang. Dulu Pak kalau tidak bertemu tidak berperang namanya Pak. Harus tatap muka. Nah sebelum perang itu ada satu lawan satu gentleman. Perang Nabi itu gentleman. Nabi tak pernah memerangi orang yang belum siap sedang lalu Pak dibantai. Tidak pernah Nabi murid. Orang sedang beraktivitas, orang sedang bekerja dibantai, tidak pernah seperti itu. Islam tidak pernah memusuhi atau memerangi musuh-musuh Islam dengan cara tidak sehat seperti itu. Dalam satu riwayat dikisahkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, sahabat Nabi sedang berkumpul di tempat yang mereka akan berperang. Musuh juga telah berkumpul. Masing-masing mereka sudah berhadapan-hadapan. Nah, kebiasaan daripada sahabat Nabi ini Pak, sebelum berperang mereka bersiwak. Kebiasaan sahabat Nabi kalau mau akan berperang mereka bersiwak. Nah, dek musuh disangka musuh, sahabat Nabi itu makan urek kayu Pak. Mak itu ngiri lawan kita aja. Urek kayu jadi kunyah-kunyah, urek itu ala pulang-pulang musuh. Tidak sempat berperang. Kisah sahih. Dilihatnya oleh musuh sahabat Nabi itu bersiwak, membersihkan gigi, bersiwak karena kebiasaan baik mereka itu sebelum berperang itu mereka bersiwak. Nah, oleh musuh karena tidak tahu, disangka sahabat Nabi makan urat kayu, batang kayu dimakan mentah-mentah. Pemikiran mereka urat kayu saja dimakan oleh para sahabat Nabi, apalagi kita yang daging kita nggak lebih keras daripada urat kayu. Akhirnya Pak lari tunggang langgang, tidak jadi perang. Yang membunuh Abu Jahal di perang Badar siapa Pak? Pemuda. Dua orang pemuda. Jadi peran pemuda itu sangat besar, kontribusinya sangat besar untuk bangsa dan agama. Kita dulu waktu dibesarkan oleh orang tua kita, tempat main kita di mana Pak? Surau. Tempat mandi kita di mana Pak? Sungai Haye. Batang Haye dah kayak Surau. Tampek lalu kita di mana? Surau. Kembalikan lagi ke Surau Pak. Kalau kita mau generasi kita selamat. Kita yang sukses sekarang ini Pak, hasil dari didikan orang tua kita pada zaman dahulu. Dulu HP ini kemana nih Pak? Kok gak cewek orang dulu pakai sore, tulis gini 2 bulan sampai. Dulu di kampung Pak, di kampung dulu, kok ada anak gadis di orang bujang jalan baduo jadi aib di kampung itu untuk orang lain. Anak mengaji atau salah mengaji, akan dilakak, pulang mengadu ke rumah ditambah dilakak orang dulu. Zaman yang penuh dengan keindahan di saat itu. Nah, kini di era digital sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Kembalikan mereka kepada fitrah mereka, itu masjid. Jangan larang mereka ke masjid. Jangan halangi mereka ke masjid. Anak ketik modeko Pak, kok manjik-manjiknya tegur lele. Sampaikan kepada dia tidak punya modeko. Kok lari-lari coba ya lari Pak ya, lari galak-galak, tokok-tokok pakai kensaruang. Sampai kok galak-galak, padiah juga. Selagi itu tidak merusak.
Lalu di masjid jangan ditutupi pintu masjid atau pintu musola. Karena ketika mereka telah anti kepada masjid, maka berarti kita telah menghalangi aktivitas mereka untuk masa yang akan mendatang untuk menghidupkan masjid atau rumah Allah SWT. Banyak di antara beberapa masjid yang ada di Kota Pekanbaru ini, dalam beberapa ceramah saya sampaikan, jangan pernah marahi anak yang ribut di masjid, apalagi memukulnya, apalagi mengusirnya. Jangan pernah ada dan jangan pernah terjadi. Anak ketika dia betah berkumpul, bermain, tertawa, lari-lari di masjid, pertanda hatinya sudah mulai cinta, sudah mulai rindu, dan menjadikan masjid sebagai tempat perkumpulan. Aku masih berambut itu kan anak, kok masih marah juga kita sama anak-anak yang main dan ribut di masjid. Nah, coba pula tanya diri kita waktu kecil kita seperti apa pada masjid. Atau jangan-jangan waktu kecil kita jarang ke masjid, bahkan tak pernah ke masjid. Tentu perlu dicurigai. Harusnya kita senang Pak, anak-anak main-main di masjid, main kelereng, lari. Nanti main-main apa tuh, sarung-sarung tuh ya. Kita ketawa, cerita-cerita lucu dan segala macam. Setidaknya apa Pak? Berkurang waktunya untuk melihat HP. Ketika berkurang waktunya untuk melihat HP, berkurang pula fitnah yang akan dapat menimpanya. Jadi jangan pernah halangi anak untuk pergi dan datang ke masjid. Yang berikutnya, pemuda-pemuda, kembalikan mereka ke dalam masjid dengan kegiatan-kegiatan, aktifkan mereka, berikan kepada mereka tugas, berikan kepada mereka tanggung jawab. Dan sehingganya bapak mereka tidak bisa mengelak. Ada ketua remaja masjidnya, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota yang aktif setiap acara, yang aktif setiap kegiatan, yang tampil sebagai pembawa acara, baca Al-Quran, menjalankan bakul dan segala macam. Kalau kita tidak pernah mengaktifkan remaja, jadi untuk kedepannya Pak, kita-kita yang akan meninggal ini, siapa yang akan mewariskan? Siapa yang akan meneruskan kepengurusan Masjid Al-Firdaus ini kalau pemuda dan remajanya tidak terbiasa ke masjid? Jadi pemuda memiliki kontribusi yang besar terhadap bangsa dan agama. Jangan jauhi mereka, rangkul dan ajak mereka, berikan kegiatan, berikan tanggung jawab yang sehingganya mereka bisa menghidupkan kembali rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukup berbangga Pak ya, untuk Kota Pekanbaru insya Allah hidup kegiatan agamanya dihidupi oleh para pemuda. Ada yang mengatasnamakan komunitas Yuk Hijrah, komunitas hijrah. Coba kita lihat Pak, anak-anak muda pakai jilbab, pakai cadar, pakai jubah, pergi ke masjid, acara Muharraman, Isra dan Mi'raj oleh Nabi, acara-acara besar Islam, aktif memberikan apa tuh Pak, berbuka puasa, takjil, memberikan segala macam bantuan kepada orang-orang miskin, orang terdampak kepada virus corona dan segala macamnya. Itu saya ada membina Pak beberapa kegiatan mereka. Bahkan di akhir tahun 2019 kemarin, acara mereka yang diadakan di Masjid Agung Ar-Rahman itu kan ditaja oleh pemuda dan remaja, disponsori oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Ribuan pemuda dan remaja berkumpul di Masjid Agung Ar-Rahman itu dalam rangka apa? Untuk menjauhkan diri mereka daripada mercon, kembang api, terompet, jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan berdua-duaan di hotel dan segala macamnya. Nah, setidaknya apa Pak? Maksiat berkurang di malam itu. Jadi jangan anggap remeh pemuda, karena mereka nantinya yang akan meneruskan generasi kepengurusan atau mereka yang akan meneruskan generasi kepemimpinan terhadap bangsa dan negara ini. Jadi jangan kita anggap lalu mereka, libatkan mereka dari setiap kegiatan.